Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Apa kabar Bapak dan Ibu guru di seluruh Indonesia? Mudah-mudahan Bapak dan Ibu dalam keadaan sehat walafiat, bahagia dan tetap semangat. Bapak Ibu, sudah pernah mendengar istilah HOTS? Apakah itu artinya panas? Dalam bahasa Inggris hot adalah panas ya Bapak Ibu. Tapi tentu saja bukan. HOTS adalah singkatan dari High Order Thinking Skill. High Order Thinking Skill atau dalam bahasa Indonesianya adalah proses berpikir tingkat tinggi. Ini memang sering kita dengar dalam kurikulum 2013. Bapak dan Ibu sekalian, sebelum kita melangkah lebih lanjut tentang HOTS, maka kita pelajari dulu 6 tingkat kognitif yang dikemukakan oleh Bloom. Di sini disebut juga dengan taksonomi Bloom, yang kemudian direvisi oleh muridnya yang bernama Anderson, sehingga namanya menjadi taksonomi Anderson. Bapak dan Ibu sekalian bisa dilihat di sini bahwa dari tingkat yang paling rendah, ini Bloom mengungkapkan bahwa yang paling rendah adalah knowledge, comprehension, application, analysis, synthesis, dan evaluation. Oleh Anderson kemudian direvisi pada bagian yang di bawah, ini menjadi remembering, kemudian ada understanding, sedangkan di bagian atas ini ada evaluating, dan yang tertinggi adalah creating, kreasi. Taksonomi Bloom kita lihat seperti ini ya, walaupun sudah direvisi oleh Anderson, namanya tetap penemu yang pertama, jadi taksonomi Bloom. Ini dari yang paling bawah adalah remembering, understanding, applying, analyzing, evaluating, dan creating. Jadi yang paling puncak adalah berkreasi. Nah, kita akan mencoba membahas satu persatu tingkat kognitif ini Bapak dan Ibu. Ya. Jadi bagian yang paling bawah adalah mengingat, remember. Kalau Bapak dan Ibu saya tanya, benda apa ini? Apa jawabnya Bapak dan Ibu? Lampu ya. Bagaimana Bapak dan Ibu mengenal bahwa ini lampu? Seorang anak ketika dia sudah mulai belajar mengenal benda-benda di sekitarnya, orang tuanya atau ibunya tentu saja ya biasanya begitu, akan mengenalkan benda-benda di sekitarnya. Salah satunya adalah lampu. Ketika sang anak ditanya, apa nama benda ini? Dia akan menjawab bahwa benda ini namanya lampu, berdasarkan hal yang diberitahu oleh ibunya. Kemudian untuk hal yang kedua, setelah dia mulai mengerti, dia mulai memahami bahwa lampu itu mempunyai ciri-ciri tersendiri. Bisa dibedakan antara lampu dengan sinar matahari atau bulan, walaupun sama-sama bercahaya, tetapi ciri-ciri lampu ini berbeda. Kemudian meningkat lagi menjadi pengetahuan tentang kegunaan lampu, apa gunanya. Setelah mengenal itu, dia juga mulai mencari, mulai mengetahui jenis lampu. Ternyata banyak, tidak satu macam. Kemudian ia juga mulai melihat bahwa penyebab lampu menyala itu jika ada arus listrik. Ya. Jadi di sini memahami adalah peserta didik membangun koneksi di dalam pikirannya. Tingkat kognitif selanjutnya adalah menerapkan. Pada tingkat ini, peserta didik melakukan prosedur tertentu untuk langkah-langkah yang diikuti untuk menjawab pemecahan masalah baru. Jadi seperti contoh ini, proses lampu bisa menyala. Apa? Harus ada kabelnya tentu saja, harus ada stikernya. Kemudian cara menyalakannya bagaimana? Tentu saja dengan menekan atau menghubungkannya ke dalam stiker ya. Bapak dan Ibu, tingkat selanjutnya adalah menganalisis. Pada bagian ini, peserta didik memanfaatkan kemampuan berpikir pada tingkat rendah untuk mengidentifikasi elemen kunci dan memeriksa setiap bagiannya. Ketika di sini ditemukan sederet lampu, ada satu yang menyala terang, yang lain gelap, atau yang lain mati, atau yang lain redup. Nah, siswa mulai mencoba menganalisis apa penyebabnya lampu itu menjadi redup, apa penyebabnya lampu itu menjadi menyala lebih terang.
tingkat selanjutnya adalah evaluasi. Sumber-sumber informasi digunakan untuk memeriksa kualitas dan keputusan diambil berdasarkan kriteria yang ada. Dari contoh lampu ini, misalnya lampunya terlalu terang, menyilaukan, sehingga setelah ia mengevaluasi, lampu itu diberi kap pelindung supaya tidak menyilaukan. Nah, bagian tingkat lain yang paling tinggi adalah kreasi, yaitu mengorganisasikan informasi dengan cara baru atau cara yang berbeda. Bapak dan Ibu tahu fungsi dari lampu adalah menerangi ruangan. Tetapi dalam hal ini, siswa mengkreasikannya menjadi lampu perangkap nyamuk misalnya ya. Di sini ada contohnya, yang sebelah kiri ini lampu yang dijual di toko, yang sebelah kanan ini adalah kreasi dari seseorang ya. Di pusat penilaian pendidikan, ke-6 tingkat kognitif ini dikelompokkan ke dalam 3 level. Level pertama merupakan gabungan dari tingkat kognitif C1 dan C2. Level kedua merupakan tingkat kognitif menerapkan C3. Level ketiga merupakan kumpulan dari 3 tingkat kognitif C4, C5, dan C6. Nah, di sini level yang paling rendah ini adalah LOTS, Low Order Thinking Skill. Di bagian tengah adalah Middle Order Thinking Skill. Nah, HOT adalah bagian yang 3 di atas ini. Nah, seperti kita lihat di sini, standar level kemampuan yang digunakan di ujian nasional juga seperti ini. Jadi ada level 1, yaitu peserta didik memiliki kemampuan standar minimum dalam menguasai pelajaran. Level 2, peserta didik memiliki kemampuan aplikasi. Level 3, peserta didik memiliki kemampuan penalaran dan logika. Demikianlah Bapak dan Ibu penjelasan saya tentang tingkat kognitif. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu bisa memahaminya.